Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Semua wajib merasakan nikmatnya yang lebih dibandingkan dengan bulan yang lain. Kalau ada keterjauhan hati, jawabannya mendekat di bulan Ramadan. Kalau ada sengketa-sengketa rasa, hati, lisan, atau tindakan-tindakan yang lainnya, selesaikan di bulan Ramadan. Duduk-duduk ibu, bapak, anak di saat sama, di saat-saat yang sama, di saat-saat yang dipilihkan oleh Allah. Mungkin satu biji kurma yang menjadi asbabnya. Tapi di situ ada syariat berbuka puasa. Maka ketika itu dilakukan dan memang direncanakan oleh seorang bapak, dan ibu kemudian menyambutnya, dan anak-anak menjadi sangat antusias. Ini gambar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Siapa di antara orang-orang yang beriman yang kemudian menuntun dan mengikutkannya keluarga dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan temukan kembali. Temu di mana? Bukan lagi di bumi. Temunya di hadapan pengadilan Allah untuk sambung menuju yadkhulul jannah bighairi hisab. Menuju ke surga. Indah kan? Tapi catat, tidak bisa seperti air mengalir. Harus direncanakan. Yang namanya Ramadan bersama dengan keluarga. Asyik berjuang, asyik melakukan segala macam. Di saat yang sama, keluarga sepi karena sibuknya. Sang bapak beraktivitas di bulan Ramadan. Mungkin untuk kebaikan. Tapi sekali lagi, jangan tinggalkan basis utama dengan keluarga. Harus ada saat di mana kita berbuka puasa bersama. Harus ada saat yang sama dan direncanakan untuk sahur bersama. Dan mungkin yang membagikan nasi adalah bapak. Yang memberikan kurma mungkin mama. Atau yang lain-lainnya. Terasa di tempat ini memang keluarga dikembalikan. Layaknya kemudian bagian dari fitrah kebutuhan semuanya. Jangan terasing keluarga di bulan Ramadan. Beri hadiah sekarang. Beri hadiah sekarang. Mama, untuk bulan Ramadan, ini Quran. Ya? Abi sudah belikan, mama yang baca. Dibilang mamanya, Masya Allah, kakak keduluan. Aku malah sudah beli Quran untuk bapak. Kelihatan tukar-tukaran. Kelihatan sederhana. Tapi ini gambaran. Bahwa hadiah yang terbesar dari seorang suami kepada istri, katakanlah di bulan Ramadan pilihan momennya, adalah Al-Quran. Cari Al-Quran yang bagus, yang kemudian enak dibaca, yang kemudian tanda-tanda untuk halaman-halamannya lebih banyak. Silakan, pilihan banyak. Niatkan itu dihadiahkan untuk istri. Si dede, diam-diam. Dia katakan apa? Ini celenganku. Kalau memang seperti itu, dan menjadi cerdas, menjadi hebat, dan menjadi jenius dengan Al-Quran, aku buka celenganku. Aku kepingin membelikan Al-Quran. Akhirnya apa? Ibu dan bapak membaca Quran dari celengannya anak. Semua tidak mustahil. Kalau keterdidikan kita, darah daging kita, sejak awal berazam untuk menjadi bagian dari Al-Quran. Tidak harus di pesantren semuanya. Tidak harus di perguruan tinggi Islam semuanya. Rumah kita adalah madrasah Al-Quran. Tindakan-tindakan yang sederhana, tapi jawaban masa depan yang besar. Dan ini perpustakaan abadi. Bukankah kita waktu kecil tahun 70-an, tahun 80-an, Masya Allah, betapa nikmatnya Ramadan. Kenapa? Akrab, dekat. Aslinya bapak hadir bukan hanya wajahnya. Aslinya bapak hadir bukan karena uangnya. Aslinya bapak hadir karena menjadi sahabat anak-anak. Di bulan Ramadan, momen ini insya Allah dibantu, ditunjuki, dikuatkan. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan. Bulan Ramadan terbelenggu setan. Bulan Ramadan terbuka pintu rahmat. Idza jaa Ramadhana futihat abwaabal jannah, futihat abwaabas sama.
wa ghuliqat abwaaba jahannam wa sulsilat syayatin. Masya Allah. Manfaatkan fasilitas ini. Salah satu di antaranya yang langka terjadi di bulan Ramadan, kedekatan, kekuatan, energi ibadah, lakukan semuanya di bulan Ramadan. Sholat. Ternyata kudungnya ibu dibelikan oleh bapak. Harapan semoga ruku sujudnya dari pahala istri kita juga dapat bagian. Ibu yang menyetrikakan sudah pasti, tapi kali ini momennya luar biasa karena pilihan kemudian anak-anak selalu bersama untuk naik mobil atau naik motor menuju ke tempat sholat berjamaah, menuju ke tempat untuk sholat tarawih atau mungkin sholat malam lebih jauh lagi. Jangan asik sholat sendirian wahai bapak. Jangan asyik kemudian bertapa begitu khusyuk wahai ibu. Di saat yang sama anak terlantar hati-hati mereka di bulan Ramadan karena dibiarkan asyik dengan HP-HP mereka. Ayo, tepuk pundak mereka, ambil tangan mereka, bisik perasaan mereka. Kenalkan, ibu dan bapak adalah pejuang, pecinta dari bagian dakwah Al-Quran. Ayo kita libatkan anak kita, libatkan istri kita, dan kondisikan bapak untuk betah berbuka puasa. Kontak, Assalamualaikum. Ini sudah jam 5. Iya. Buka puasa sini ya. Iya, si Dede juga sudah siap di sini. Terima kasih Abi. Assalamualaikum. Mungkin kelihatan sederhana dan diada-adakan. Tapi kalau tidak diadakan, kalau tidak direncanakan, hampir mustahil bisa terjadi. Kebaikan yang apa adanya mengalir hanya kebetulan kalau nikmat. Tapi kalau rencana, gambar ada niat baik, maka Allah pun kemudian memfasilitasi niat-niat baik kita untuk keluarga memahami Al-Quran, memahami Ramadan, memahami kebaikan. Karena struktur peradabannya dipimpin oleh seorang suami yang paham dengan tanggung jawabnya. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Tugas laki-laki masuk surga duluan. Ikutkan istri, ikutkan keluarga. Sampai kemudian Allah janjikan di dalam Quran surat Ar-Ra'du ayat yang ke-23. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Puncak tertinggi dari surga Aden ketika malaikat menyampaikan kepada orang yang beriman, yang membawa istrinya, membawa anaknya, membawa keluarganya, membawa turunannya semua ke surga yang Allah janjikan. Dunia menjadi perjuangan, dekatnya di hati, dekatnya dalam cinta, dekatnya dalam kesetiaan berumah tangga. Tapi lem perekatnya, energi penguatnya, tali pengikatnya adalah Al-Quran. Bisa di bulan lain, tapi bisa dipastikan Ramadan momennya lebih tepat. Karena Allah sampaikan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Seluruh harta benda yang bisa dikumpulkan tidak bisa menandingi hebatnya karunia Al-Quran. Di bulan apa Al-Quran diturunkan? Semua menjawab Ramadan. Kalau begitu, untuk siapa Ramadan? Untuk kita bersama umat. Semoga tersampaikan semuanya untuk penyampai dan untuk kita semua. Agar Ramadan prestasinya tidak tanggung. Disiapkan rumahnya berdinding cahaya. Yaumal Qiyamah. Disorong, diambil, dan kemudian didekap, didatangi oleh sahabatnya yang tiada lain. Ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, ditadaburi, dan diperjuangkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.